Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Wah, ini agak menarik begitu ya. Anies sebut ada Menko ya ingin ubah konstitusi, ini harus dilawan. Benarkah seperti itu begitu kan? Ya ada apa begitu? Ini sangat menarik begitu kan. Anies Baswedan sudah mengomentari itu, ada apa begitu kok ingin ubah konstitusi, ada penundaan pemilu atau apa begitu. Itu kan sangat menarik begitu. Tapi mari kita baca terlebih dahulu ya komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen ya. Anies sebut ada Menko ingin ubah konstitusi, ini harus dilawan. Betul begitu. Ngebet ya Eman jadi presiden Pak, haha. Ini statement yang tidak jelas karena tidak bisa diklarifikasi. Ini wajib dilawan. Ini setuju. Kalau ada yang mau ganggu demokrasi katakan tidak. Kalau ada Menko yang mau ubah konstitusi katakan Menko yang mana. Itu yang menjadi catatan penting bahwa ya kita lihat realitasnya begitu kan. Bahkan ya mulai dari awal ya dari Partai Prima yang mengajukan, terus PN Jakpus memerintahkan KPU, terus kemudian melalui sidang di situ. Bisa saja itu ada penundaan pemilu begitu kan. Karena pada hakikatnya konstitusi kita kata Pak Mahfud ini harus dilawan kata Pak Mahfud begitu kan. Dengan adanya seperti ini ya tidak sesuai dengan konstitusi apalagi penundaan pemilu dan sebagainya begitu ya. Ada yang nabok nyilih tangan ya kalau berhasil nabok ya atau mukul akan merasa berjasa ke Anies. Tapi kalau gagal Anies yang jadi korban. Ini banyak segan pembuai ini mulai si opung ya ini ngacok bakar-bakar terus ini. Cari ya hater sebanyak-banyaknya Pak, biar nama terus di atas walaupun kinerja nggak kelihatan, yang penting masuk media ini. Gampang kok mengubah konstitusi, orang Wakanda kan haus akan kekayaan dan kemewahan. Semua bisa dikondisikan soal asal donatur kompak. Ya bisa saja begitu tamparan keras seperti ini begitu kan ya. Siapapun yang pernah melontarkan statement presiden 3 periode, perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan pemilu, itulah orang-orang yang ingin mengubah konstitusi begitu. Ya banyak sekali begitu kan. Ya tahu sendirilah di publik sudah paham seperti apa, siapa yang ingin menunda pemilu dan sebagainya begitu ya. Untuk saat ini menyerang kebijakan pemerintah belum menjadi strategis yang baik, malah berpotensi blunder ini. Jualan membakar situasi. Siapa lagi kalau bukan Menko Ngano ini? Setidaknya mengingatkan ini ya, bingung nganggur jadi gini ya. Ya mulai main tebak-tebakan, sebut nama dong ini kalau memang itu benar, jadilah gentleman. Ya kita melihat situasi perkembangannya kan sudah tahu, sudah terbaca siapa mereka begitu kan. Ngapain ya walaupun Anies tidak mengatakan seperti itu kan sudah tahu sebenarnya siapa yang memainkan hal-hal seperti ini begitu kan. Sangat disayangkan sekali begitu. Dan bahkan Pak Anies mulai gerang melihat ketidakberesan ya. Insya Allah di 2024 Anies RI akan membereskan ya. Selama ini dirasakan tidak beres gimana enggak jir ya, kalau Anies benar ya. Bahkan RI 1 ya, semoga Anies konsisten dengan etika baiknya. Hal itu rakyat harus dukung, rakyat senang, negara ikut senang. Betul sekali begitu ya. Ini, sebutkan nama Menko-nya, jangan asal nuduh. Nanti kita tidak terbukti akan jadi fitnah. Sebagai cara kamu gunakan ya untuk meraih ambisimu, rakyat Indonesia tak akan membiarkan turun diam ya, punya pandai mengolah ya. Ini kan tidak membaca data sebenarnya begitu kan. Kalau dia membaca data dia akan ketebak siapa mereka begitu. Sangat disayangkan ya para cebong dan otak-otak para buzzer di situ ya, yang kemudian asal berkomentar begitu, tidak punya narasi-narasi yang baik. Ya sah-sah aja sebenarnya, tapi pakai logika lah, jangan pakai dengkul begitu kan ya. Ini menjadi catatan penting begitu, bahwa apa yang dilontarkan oleh Anies Baswedan ya kita tahu siapakah mereka begitu. Pak Mahfud aja sudah mengatakan ini harus dilawan begitu kan. Nah dengan adanya itulah kemudian banyak muncul spekulasi siapa yang menunda pemilu, kemudian siapa yang mengganti 3 periode kan di situ begitu kan ya. Oligarki tidak punya calon karena gagal meluncurkan boneka 3.0 ya setelah boneka 2.0. Cacat produksi dicongornya sehingga untuk amankan upaya perpanjangan masa jabatannya. Indonesia sudah gawat oligarki, Indonesia butuh revolusi anti oligarki. Benar juga begitu kan. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya, Anies sebut ada Menko ingin ubah konstitusi, ini harus dilawan. Katanya seperti itu begitu. Bisa saja begitu ya. Dikutip dari CNN Indonesia, ya bakal calon presiden capres yaitu Anies Baswedan mengatakan ada menteri koordinator Menko yang ingin mengubah konstitusi Indonesia. Hal ini disampaikan dalam acara silaturahmi dan dialog kebangsaan tokoh Kahmi ya yang digelar Kahmi Jaya Ancol Jakarta.
Bahkan dia mengatakan bahwa ya kok ada orang yang berada dalam posisi kunci. Menko mengatakan mengubah konstitusi dengan jumlah orang beberapa banyak yang mau mendukung, kata Anies. Meski demikian, Anies tak menyebutkan Menko yang ingin mengubah konstitusi tersebut. Ia mengaku tak ingin membayangkan petinggi negeri ini mengatakan ingin mengubah konstitusi secara terang-terangan. Ia menilai bila ada pendapat kontroversial seperti demikian pasti diutarakan di ruang tertutup. Maka Anies menilai kondisi seperti demikian bukan menunjukkan kualitas demokrasi Anies Baswedan yang Indonesia yang alami penurunan. Baginya kondisi ini ya terjadi ketika orang tidak punya komitmen terhadap demokrasi, makin berani mengutarakan pikiran secara terbuka. Artinya apa? Lah, saya setuju sekali begitu kan. Ketika orang-orang ada yang mengubah konstitusi kita begitu, kok beraninya begitu kan digadaikan dengan seperti itu begitu. Apakah dia akan hidup selamanya di situ begitu kan? Tidak begitu kan. Ya, pada hakikatnya kenapa kepentingan-kepentingan terselubung seperti ini bisa mempengaruhi lembaga-lembaga institusi besar begitu kan ya. Karena apakah kepentingan mereka begitu? Apa urgensinya begitu kan? Itu yang menarik begitu kan ya. Ini bukan menurunkan kualitas demokrasi, tapi orang yang tidak komit pada demokrasi makin berani ungkap pikiran terbuka, kata Anies. Jika tak tabu, ini yang harus dilawan. Kenapa? Ini bukan melawan orang, tapi menyelamatkan semangat reformasi yang kita lakukan di tahun 1998. Jadi kita jaga, karena kalau tidak maka akan rusak, tambahnya. Betul begitu. Ya rusak karena demokrasi sudah saring cakar-cakaran hari ini begitu kan, punya kepentingan terselubung, punya kepentingan masing-masing. Apa artinya? Artinya adalah bahwa ya orang-orang yang punya kepentingan dan haus kekuasaan di situ ya tidur nyenyak begitu kan. Akhirnya setelah dibangunin dia tidak mau bangun. Kira-kira seperti itu analoginya begitu kan ya. Karena pada hakikatnya ya orang-orang seperti inilah yang kemudian seolah-olah masih kurang kenyang di situ begitu ya. Melihat kondisi itu, Anies yang menilai seharusnya aturan main yang dibuat harus dihormati dan dijaga. Bila kondisi ini dijaga, dia optimistis kondisi bisa lebih baik ke depannya. Yang kita butuhkan fair play ya, penyetaraan kesempatan ya, kenetralan dari pemegang kewenangan. Kalau itu terjadi, insya Allah apa yang kita ikhtiarkan bisa laksanakan, kata Anies. Ditemui usai acara, Anies enggan menyebut Menko siapa yang disinggungkan tersebut. Ya sudah ya saya katakan tadi, kata Pak Anies. Ini menunjukkan bahwa apa yang selama ini dilakukan Anies Baswedan ya sangat luar biasa begitu. Ini tamparan keras kepada mereka yang memainkan peran konstitusi yang harus dirubah begitu kan ya. Karena pada hakikatnya Pak Mahfud juga mengatakan ini harus dilawan begitu karena melanggar dengan konstitusi kita begitu. Misalnya ada penundaan pemilu atau masa jabatan 3 periode dan sebagainya begitu kan. Itu kan contoh-contoh tidak demokratis dalam artian bahwa ya ngapain sih kok mengatakan seperti itu begitu kan. Walaupun toh ditunda juga membutuhkan biaya, tidak ditunda juga bagaimana dengan gaji-gaji mereka begitu seolah-olah sama begitu kan. 2 tahun begitu nggak makan gaji buta di situ begitu. Artinya tetap membutuhkan biaya begitu kan ya. Maka disinilah kekuatan rakyat itu diberikan menjadi otoritas utama begitu kan. Jangan hanya segelintir orang yang kemudian sana sini mengubah konstitusi kita, sana sini mengubah pemilu, sana sini mengubah tunda pemilu dan sebagainya. Ini kacau menurut saya pribadi begitu kan ya. Kira-kira seperti itu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Khodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Khodari Podcast Rakyat ini.